Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Halo, saya Rihan Nuraisa. Perkenalkan, saya Diana. Halo, saya Citra Hairani. Perkenalkan, saya Dipa Destiani. Perkenalkan, saya Juli Wardina Mariani. Halo, saya Lailatul Badriah. Saya Selvi. Saya Jela Nurjazila. Saya Ihab Syihabul Milah. Wow, ternyata banyak sekali ya anggota kelompok kami. By the way, kalian penasaran gak sih? Penasaran tentang tema kelompok kami? Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja kalian simak video dari kami. Halo teman-teman semuanya, ada yang pernah dengar gak sih CV itu apa sih? Sudah tidak asing lagi kan di telinga kita tentang CV. Kayak pernah dengar tuh kan CV lamaran kerja, atau ketika kita mendengar kata CV, kayak itu langsung tertuju ke dunia pekerjaan, dunia kerja. Langsung saja ke pembahasannya tentang apa itu CV yang akan dijelaskan oleh rekan kita, yaitu Apri. Saya akan membacakan pengertian CV. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. CV terdiri dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer atau sekutu pasif memiliki tanggung jawab untuk memberikan modal CV kepada sekutu komplementer atau sekutu aktif yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan CV. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Apri yang telah menjelaskan tentang pengertian dari CV. CV juga ada peraturan perundang-undangnya loh. Berikut rekan Citra yang akan menjelaskan tentang pasal-pasalnya. Halo, saya Citra Hairani. Di sini saya akan membacakan tentang pasalnya. Pasal 20 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang membahas tentang sekutu pasif atau komanditer dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ikut terlibat langsung terhadap jalannya perusahaan. Kedua, setiap sekutu pasif atau komanditer disebut sebagai sekutu penanam modal terbatas karena hanya menyetorkan uang atau asetnya sebagai modal agar berhak mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan. Ketiga, kerugian CV juga ditanggung oleh sekutu pasif, namun hanya sebatas besaran modal yang ditanamkan. Dan yang keempat, sekutu pasif bisa juga disebut sebagai silent partner atau sleeping partner karena namanya harus disembunyikan dan tidak boleh diketahui. Nah, sangat jelas bukan yang telah tadi disampaikan oleh rekan Citra? Langsung saja ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis CV yang akan dijelaskan oleh rekan Diva. Ya, Dipa Destiani akan menjelaskan tentang jenis-jenis CV atau persekutuan komanditer. Jenis-jenis CV terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu CV bersaham, CV murni, dan CV campuran. CV bersaham. CV jenis ini memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. Masing-masing dapat mengambil satu saham atau lebih. Namun, saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan karena tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. Tujuan adanya saham untuk menghindari adanya modal beku. CV murni. CV jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Di dalam CV ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan pihak-pihak lainnya berperan sebagai sekutu komanditer. CV campuran. CV campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Namun dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Pihak yang berkenan memberikan tambahan modal berperan sebagai sekutu komanditer, sehingga firma yang menerima modal dan menjalankan usaha disebut sebagai sekutu komplementer. Terima kasih rekan Diva yang telah membacakan tentang jenis-jenis dari CV. Ada yang mau tahu nggak sih tujuan CV itu untuk apa? Kalau mau tahu, simak video dari rekan kita yaitu Ihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ihab Syihabul Milah. Saya akan membacakan tujuan dibentuk SIPI. SIPI dibentuk agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena SIPI pada umumnya didirikan dengan akta dan didaftarkan melalui notaris sehingga mempunyai payung hukum. Terima kasih rekan Ihab sudah menjelaskan tentang tujuan dari CV. Selanjutnya rekan Juli yang akan membahas tentang ciri-ciri dari CV. Rekan Laila yang akan membahas tentang dasar hukum CV beserta contohnya. Selvi yang akan membahas tentang kekurangan dari CV. Dan Jela membahas tentang kelebihan dari CV. Dan terakhir kesimpulan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Juli Wardina Mariani akan membacakan tentang ciri-ciri CV. 1. Memiliki pendiri 2 orang atau lebih. 2. Terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif, sekutu komplementer, dan sekutu pasif, sekutu komanditer. 3. Sekutu aktif mengelola perusahaan. 4. Sekutu pasif menanamkan modal. 5. Hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI, sementara warga negara asing tidak diperkenakan mendirikan CV. 6. Modal pendiriannya tidak ada batasan minimal. 7. Syarat pendiriannya cenderung lebih mudah. 8. Diakui secara legal. 9. Mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi. Halo, saya Lailatul Badriah. Di sini saya akan membacakan tentang dasar hukum beserta dengan contohnya. Dasar hukum SIPI. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 19, 20 dan 21 yang membahas tentang pendirian, permodalan SIPI dan pembahasan mengenai sekutu komplementer maupun komanditer. 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 yang membahas pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Nomor 3. KUHD pasal 31 yang membahas tentang pembubaran SIPI. Nomor 4. Kitab Undang-Undang Hukum Berdata KUHD per pasal 1647 dan 1649 yang membahas tentang pembubaran SIPI. Nomor 5. KUH per pasal 1651 yang membahas tentang pewarisan sekutu. Untuk contohnya yaitu contoh dalam bidang makanan, contohnya SIPI Catur dengan Indonesia, SIPI Safajaya, SIPI Sumber Karya, SIPI Catering Ibu Surabaya. Dalam bidang pabrikasi mesin, contohnya SIPI Bintang Permata, SIPI JMIP, SIPI Industri Kreatif Madiun. Dalam bidang pertanian, contohnya SIPI Sadewa Agrijaya, SIPI Ifong Farm, SIPI Agrindo Farm and Food, SIPI Bumi Makmur. Dalam bidang IT, contohnya SIPI Bahtera Buana, SIPI Global Solusindo Teknologi, SIPI Adisatya IT Konsultan. Dalam bidang perdagangan, contohnya CV Galuh Chandra Kirana, CV Malino Trading, CV Unicorn, CV Senandung Ibu Pertiwi. Saya Selvi akan menjelaskan tentang bagian kekurangan. Kekurangan 1. Riskan terjadi konflik dan gesekan di antara anggota sekutu. 2. Sebagian sekutu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni sekutu aktif atau komplementer yang berperan sebagai pelaku aktivitas perusahaan CP dibandingkan sekutu lainnya. 3. Kemajuan atau kemunduran CP bergantung pada sekutu aktif atau komplementer sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. 4. Kerugian ditanggung secara bersama-sama. 5. Tidak dapat dinyatakan pailit. 6. Modal susah ditarik kembali. 7. Pengawasan dan kekuasaan CP sangat kompleks. 8. Tanggung jawab sekutu komanditer atau pasif. Saya Jela Nurjazila akan menjelaskan kelebihan SIPI. Proses pendirian relatif mudah, lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari eksternal, baik dari investor, perbankan, atau koperasi. Lebih mudah mendapatkan modal dari internal. SIPI memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak berbadan usaha. Memiliki kepastian hukum sebagai badan usaha, meskipun modal dapat dikumpulkan dengan mudah, tidak ada batasan minimal berapa modal yang
harus dimiliki oleh CV. Lebih mudah berkembang karena dapat dikelola oleh siapapun yang dikehendaki. Risiko dan kendala menjadi tanggung jawab bersama semua sekutu. Pengambilan keputusan yang lebih cepat, perubahan akta yang lebih mudah, sistem pajak yang lebih mudah, nama perusahaan bisa sesuai keinginan. Halo, saya Riham Nuraisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari CV atau Persekutuan Komanditer. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah suatu badan usaha yang mempersatukan modal dari 2 orang atau lebih yang terbagi dalam 2 jenis sekutu. Para pemilik modal CV atau persekutuan komanditer dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Wah, kalian sudah pada tahu kan tentang CV itu apa sih? Semoga dari video ini bisa menambahkan wawasan untuk kalian dan tentunya bermanfaat untuk kalian. Maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.